Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan menyebutkan 5 panglima muslim terhebat di medan peperangan. Islam mencatat sejarah panjang mengenai peperangan, ketangguhan, strategi, serta kekuasaan yang ditoreh dari segala peristiwa yang pernah dilalui. Diketahui, perang besar pertama kali yang dialami oleh umat Islam melawan musuh-musuhnya yaitu Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Dan masih banyak kejadian peperangan lain sebelum dan setelah Perang Badar tersebut. Dari peperangan yang dihadapi umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang, tak luput dari seorang panglima yang gagah berani memimpin suatu pasukan. Tercatat beberapa panglima perang yang gagah, tangguh, serta pemberani yang berhasil menaklukkan medan peperangan sejak zaman Rasulullah SAW. Dan berikut kita akan menyebutkan 5 panglima perang muslim terhebat di medan peperangan. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid. Nabi SAW mengangkat Usamah yang masih begitu belia untuk memimpin pasukan menghadapi Romawi. Beliau berkata, "Usamah, berangkatlah atas nama Allah dan keberkahan darinya. Saat engkau sampai di tempat terbunuhnya ayahmu, wilayah Romawi, berhentikan pasukanmu, aku angkat engkau sebagai pemimpin pasukan ini." Kemudian Rasulullah SAW serahkan pasukan kepada Usamah. Rasulullah pun berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah." Pengangkatan Usamah tentu sedikit kontroversi, karena secara kultur, bangsa Arab terbiasa mengangkat orang-orang yang berusia dan memiliki pengalaman. Jarang mereka menuakan seseorang yang tidak diketahui rekam jejaknya sebelumnya. Karena itu, sebagian sahabat mempertanyakan pengangkatan Usamah, bukan karena hasad dan tidak suka, tetapi karena hal itu tidak biasa. Mengetahui penolakan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi ketidaksukaan, dan Rasulullah pun mewasiatkan, "Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepadanya, karena dia termasuk orang terbaik di tengah kalian." Yang kedua adalah Khalid ibn Walid. Kita kenal Khalid bin Walid sebagai ahli perang yang tangguh baik sebelum ia masuk Islam maupun sesudahnya. Khalidlah pemimpin kafir Quraisy yang memukul mundur pasukan Islam pada perang Uhud. Abu Sulaiman nama lain dari Khalid. Khalid bin Walid pula lah yang tampil sebagai panglima perang yang tangguh setelah masuk Islam. Berbagai peperangan melawan musuh-musuh Islam dimenangkan kaum muslimin berkat kepemimpinannya, sehingga ia dijuluki sebagai Saifullah atau pedang Allah karena kepiawaiannya berperang membela agama Allah. Yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang tak kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tirkit, daerah utara Irak saat ini, yang terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinannya, kekuatan militernya, dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Salahuddin merupakan aktor kunci dalam perang salib yang berhasil merebut Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Sepak terjangnya telah menjadi salah satu titik balik yang mengubah arus sejarah peradaban Islam di Timur Tengah dan Kristen di Eropa. Yang keempat adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II adalah penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam perang salib. Dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sosok panglima perang hebat dalam memerdekakan agama Islam yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima Islam, ia memiliki keahlian dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum muslimin dan Persia Majusi
dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mesti berperang melawan 100.000 pasukan, sedangkan saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mempetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelima jenderal panglima perang muslim yang hebat dan sangat mumpuni dalam menyusun strategi dalam menghadapi lawannya, sehingga kaum muslimin dapat meraih kemenangan dalam peperangan yang dipimpin oleh mereka. Demikian, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.